Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi salah seorang putra daripada Khalifah Harun ar-Rasyid. Diceritakan Khalifah Harun ar-Rasyid rahmatullah alaihi mempunyai seorang putra berusia sekitar 16 tahun. Ia sering bergaul dengan para ahli juhud dan tokoh-tokoh agama pada masa itu. Ia sering mengunjungi tanah kuburan, duduk di tepi kuburan dan berkata, "Ada masanya ketika kamu tinggal di dunia ini dan kamu sebagai tuannya, tetapi di dunia ternyata tidak melindungimu dan nasibmu berakhir di kubur. Seandainya aku tahu apa yang engkau alami sekarang ini, tentu aku ingin mengetahui apa yang kamu katakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadamu." Ia sering membaca syair, "Pemakaman menakutkanku setiap hari, dan ratapan-ratapan wanita yang berduka cita membuatku sedih." Pada suatu hari anak itu datang ke istana ayahnya Harun ar-Rasyid yang sedang duduk bersama ajudan pribadinya, para pejabat dan tamu-tamu terhormat lainnya, sedangkan putranya itu berpakaian sangat sederhana dengan sorban di kepalanya. Ketika orang-orang istana itu melihatnya demikian, mereka berkata, "Keadaan anak ini menghina Amirul Mukminin di hadapan para bangsawan. Jika ia dapat memperingatkannya, mungkin anak itu akan menghentikan kebiasaannya." Mendengar ucapan itu, Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepada anaknya, "Anakku sayang, engkau telah mempermalukanku di hadapan para bangsawan." Anak itu tidak berkata sepatah kata pun atas ucapan ayahnya, bahkan ia memanggil seekor burung yang bertengger di dekat situ. "Wahai burung, aku memohon kepadamu demi Zat yang menciptakanmu, datanglah dan duduklah di atas tanganku." Burung itu terbang menghampirinya dan hinggap di atas tangannya. Kemudian anak itu menyuruhnya terbang lagi, dan burung itu pun terbang kembali ke tempatnya semula. Kemudian ia berkata kepada ayahnya, "Ayahku sayang, sesungguhnya kecintaanmu kepada dunia inilah yang memalukan diriku. Aku telah memutuskan untuk berpisah denganmu." Setelah berkata demikian, ia pun pergi hanya dengan berbekal Al-Quran saja. Ketika ia memohon pamit kepada ibunya, ibunya memberinya sebuah cincin yang sangat indah dan mahal agar ia dapat menjualnya jika ia memerlukan uang. Anak laki-laki itu pergi ke Basrah dan bekerja bersama para buruh, namun ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja, dan ia gunakan upahnya sehari untuk 1 minggu dengan menggunakan 1 danak 1/6 dirham setiap hari. Kisah selanjutnya diceritakan oleh Abu Amir Basri rahmatullah alaihi sebagai berikut. "Pada suatu ketika sebelah dinding rumahku roboh dan aku membutuhkan seorang tukang batu untuk memperbaikinya. Seseorang yang memberitahu kepadaku bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat mengerjakan pekerjaan tukang batu. Maka aku pun mencarinya. Di luar kota aku melihat seorang pemuda tampan sedang duduk di tanah sambil membaca Al-Quran dengan sebuah tas di sisinya. Aku menanyainya, apakah ia mau bekerja sebagai buruh? Ia menjawab, "Tentu, kita telah diciptakan untuk bekerja. Pekerjaan apakah yang Tuhan inginkan untukku?" Kukatakan bahwa aku membutuhkan seorang tukang batu untuk mengerjakan bangunan. Ia berkata, "Aku mau asalkan upahku 1 dirham dan 1 danak sehari. Dan aku akan berhenti bekerja dan pergi ke masjid bila tiba waktu sholat. Kemudian akan kulanjutkan pekerjaanku setelah selesai sholat." Aku menyetujuinya. Akhirnya ia ikut bersamaku dan mulai mengerjakan dinding itu. Pada sore harinya aku kembali dan aku sangat terkejut melihat bahwa ia telah melakukan pekerjaan seperti 10 orang tukang batu yang mengerjakannya. Aku pun memberinya 2 dirham, tetapi ia menolak upah yang melebihi 1 dirham dan 1 danak. Kemudian ia pergi hanya dengan upah yang telah disetujui. Keesokan paginya aku pergi lagi mencarinya, tetapi ia diberitahu bahwa ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja dan tidak seorang pun yang dapat menemukannya pada hari-hari lainnya. Karena aku sangat puas dengan pekerjaannya, maka kuputuskan untuk menunda pembangunan dindingku sampai Sabtu depan. Pada hari Sabtu itu aku mencarinya dan kudapati ia di tempat yang sama sedang baca Al-Quran. Sebagaimana biasa, aku mengucapkan salam kepadanya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balasnya. Ia bersedia bekerja lagi untukku dengan syarat yang sama. Ia pun ikut bersamaku dan mulai mengerjakan dinding itu lagi.
Disebabkan rasa heranku bagaimana ia dapat mengerjakan pekerjaan 10 orang pekerja seorang diri seperti pada hari Sabtu yang lalu, maka aku mengintipnya bekerja tanpa sepengetahuannya. Aku melihatnya dengan sangat takjub bahwa ketika ia meletakkan adukan semen di dinding, maka batu-batu itu dengan sendirinya menyatu. Akhirnya aku sadar dan meyakini bahwa anak ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hamba-hambanya yang khusus saja yang mendapatkan pertolongan gaib seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sore harinya aku memberinya 3 dirham, tetapi ia hanya mengambil 1 dirham dan 1 danak, kemudian pergi sambil berkata, "Aku tidak membutuhkan lebih dari ini. Aku menunggu berikutnya." Lalu aku mencarinya pada Sabtu berikutnya, tetapi aku tidak berhasil menemukannya. Aku bertanya kepada orang-orang. Ada seorang laki-laki memberitahuku bahwa anak ini sedang mengalami sakit selama 3 hari dan berbaring di tempat yang sepi. Kemudian aku membayar seseorang untuk mengantarkanku ke tempat itu. Setibanya di sana ia sedang terbaring di atas tanah, tak sadarkan diri. Kepalanya berbantalkan sepotong batu. Aku menyelaminya, tetapi ia tidak membalasnya. Aku berkata, "Assalamualaikum," lebih keras lagi. Ia membuka matanya sedikit dan mengenaliku. Aku baringkan kepalanya di pangkuanku, tetapi ia kembali meletakkan kepalanya di atas batu dan membaca beberapa syair. 2 di antaranya masih kuingat, berbunyi demikian: "Wahai kawanku, janganlah engkau terpedaya dengan kemewahan dunia, karena hidupmu akan berlalu. Kemewahan dunia hanyalah untuk sekejap mata. Dan bila engkau mengusung jenazah ke pemakaman, ingatlah suatu hari engkau pun akan diusung ke pemakaman." Kemudian anak itu berkata kepadaku, "Abu Amir, jika ruhku telah melayang, mandikanlah aku dan kafanilah aku dengan pakaian yang kupakai sekarang." Sahutku, "Sayangku, aku tidak keberatan membelikan kain baru untuk kafanmu." Ia berkata, "Orang yang masih hidup lebih menginginkan pakaian yang baru daripada yang mati." Anak itu menambahkan, "Kain kafan lama atau baru akan segera membusuk, yang tinggal dengan seseorang setelah kematian adalah amal perbuatannya. Berikan sorban dan kendi airku kepada penggali kuburku, dan jika engkau telah memakamkanku, tolong sampaikan Al-Quran dan cincin ini kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Tolonglah agar langsung ke tangannya dan katakan kepadanya, benda-benda ini telah dipercayakan kepadaku oleh seorang lelaki asing yang memintaku untuk menyampaikannya kepada engkau dengan pesan, wahai ayah, perhatikanlah jangan sampai engkau meninggal dalam kelalaian dan terpedaya oleh dunia." Dengan kata-kata itu di bibirnya, anak itu meninggal dunia. Saat itu barulah kusadari bahwa anak itu adalah seorang pangeran. Setelah wafat, aku memandikannya dan mengkafaninya dan membaringkannya dalam kubur sesuai dengan pesannya. Lalu kuberikan sorban dan lotanya kepada penggali kuburnya. Kemudian aku pergi ke Baghdad untuk menyampaikan cincin dan Al-Quran kepada Khalifah. Sungguh beruntung, setibanya aku di sana baru saja iringan Khalifah keluar dari istana. Aku berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi sambil memperhatikan pawai itu. Tidak lama kemudian keluarlah satu pasukan terdiri dari 1.000 orang berkuda, diikuti oleh 10 pasukan lagi yang masing-masing terdiri dari 1.000 orang berkuda. Di antara pasukan yang terakhir terlihatlah Amirul Mukminin, maka aku pun langsung memanggilnya dengan berteriak, "Amirul Mukminin, aku mohon kepadamu atas nama hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW, berhentilah sebentar." Amirul Mukminin berhenti dan melihat sekeliling. Lalu aku maju ke depannya dan menyerahkan kedua benda amanat dari almarhum putra pangeran itu. Lalu aku berkata, "Benda-benda ini telah dipercayakan kepadaku oleh seorang pemuda asing yang kini telah meninggal dunia. Ia berwasiat agar benda-benda ini disampaikan langsung ke tangan Tuan." Khalifah memandang cincin dan Al-Quran itu sambil menundukkan kepalanya dengan sedih. Aku melihat air matanya mengalir. Kemudian ia menyuruh pengurus istana untuk mengantarkanku ke istananya. Aku tinggal bersama pengurus istana itu. Setelah Khalifah kembali pada sore harinya, ia menyuruh agar tirai-tirai istana diturunkan dan menyuruh pengurus istana agar membawaku ke depannya. Kemudian ia berkata, "Lelaki itu hanya akan menimbulkan kesedihan bagiku." Pengurus istana menemuiku dan berkata, "Amirul Mukminin memanggilmu, namun ingatlah, ia jiwanya sedang terguncang. Jika engkau ingin mengatakan sesuatu dalam 10 kata, cobalah mengatakannya dengan 5 kata saja." Kemudian ia mengantarkan ke kamar pribadi Khalifah. Kulihat Khalifah sedang duduk seorang diri, lalu ia menyuruhku untuk duduk di dekatnya. Ia bertanya kepadaku, "Apakah kamu mengenal anakku?" Jawabku, "Ya." Ia bertanya apa saja yang ia lakukan untuk menafkahi hidupnya. Kukatakan bahwa ia bekerja sebagai tukang batu
Amirul Mukminin bertanya, apakah engkau juga pernah memperkerjakannya sebagai tukang batu? Aku berkata, ya, pernah kulakukan. Amirul Mukminin berkata, apakah tidak terpikir olehmu bahwa ia berhubungan keluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Harun ar-Rasyid adalah keturunan Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabku, wahai Amirul Mukminin, pertama aku memohon ampun kepadamu dan aku meminta maaf karena baru mengetahuinya setelah ia meninggal dunia. Khalifah berkata, apakah engkau memandikannya dengan tanganmu sendiri? Aku berkata, iya. Ia berkata, biarlah ku sentuh tanganmu. Kemudian ia memegang tanganku ke dadanya dan mengusap-ngusap dadanya dengan tanganku. Lalu ia membaca beberapa bait syair yang bunyinya, wahai engkau yang menjauhkan dariku, hatiku larut dalam kesedihan atasmu, mataku mengalirkan air mata penderitaan. Wahai engkau yang jauh pemakamannya, terlalu jauh kesedihanmu, lebih dekat di hatiku. Benar kematian itu membingungkan, kesenangan yang tertinggi di dunia, wahai anakku yang menjauh dariku. Demikian kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.